Sudah kelihatan ya? Halo? Sudah, Bapak. Ya, jadi selamat pagi, kita mulai perkuliahannya. Kali ini materi kita tentang the lean approach. Belum ya materi ini ya? Halo, belum kan ya? Belum, Pak. Oke. Kita akan melihat perbedaan antara value dan waste. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab saat ingin membuat startup ya. Bahkan sekarang saking terkenalnya lean approach ini jadi pertanyaan juga untuk perusahaan yang sudah established, usaha yang sudah established ya. Pertanyaannya ini, coba kita identifikasi semua usaha kita itu yang kita lakukan dalam keseharian kita untuk mengembangkan startup atau upaya kita di dalam mencapai tujuan itu, mana sih yang value creating, yang mana sih yang sia-sia gitu, wasteful, pemborosan sumber daya. Jadi setiap founder ya atau juga tim di dalam startup itu perlu jujur. Ini nih sebenarnya kegiatannya itu memberikan manfaat atau yang pemborosan. Maksud dari value creation ini adalah memberikan manfaat kepada konsumen, ya, pengguna aplikasi kita. Selebih dari itu, kalau nggak ada manfaatnya kepada konsumen, lebih dari itu dianggap sia-sia sumber daya yang kita gunakan, ya. Jadi ini pendekatan yang sangat strict, yang sangat fokus. Apakah kegiatan kita itu memberikan manfaat? Jika tidak, maka adalah pemborosan. Jadi ini kunci pertanyaannya yang sangat penting, tapi yang lebih penting adalah penerapannya ya, dari pertanyaan ini. Ini sangat strict, makanya disebut lean. Lean itu ramping, ya, seperti kita, seperti saya juga. Kalau kalian lihat saya kan agak gemuk sedikit, ya, saya pakai analogi gitu. Berarti kegemukan ini yang agak gemuk itu adalah mungkin nutrisi yang tidak dibutuhkan badan saya, gitu. Jadi lemak ya atau kurang gerak gitu. Jadi nggak value creating bagi kesehatan. Ya semoga sehat terus lah gitu ya. Sisanya ya wasteful, sia-sia, nggak ada manfaat. Ini sangat strict pendekatan ini karena startup itu sumber dayanya terbatas ya, waktunya terbatas. Founder-founder itu mereka yang mengorbankan hidupnya gitu ya, bisa dia kerja, tapi karena dia punya mimpi ingin mencapai apa yang dikerjakan ya, yang dicita-citakannya, mengorbankan apa mungkin masa muda atau apapun ya, waktu, uang, tenaga, kesempatan lain gitu. Jadi sangat strict ini. Walaupun saya menjelaskannya sesimpel ini, coba dipahami maknanya gitu ya. Lean thinking define value creation as providing benefits to customer. Anything else is a waste. Ya. Jadi
Ini sangat strict sekali lagi, ini slide yang paling penting ya. Tapi bagaimana kita tahu apakah kita itu menyediakan manfaat kepada potensial customer? Jangan-jangan itu hanya di pikiran kita, ya. Dalam sehari-hari kan seperti saya aja misalnya, wah saya hari ini udah produktif, kerja sampai jam 5 sore misalnya, atau mungkin saya lanjut lagi tuh kadang, tadi malam saya bangun jam 2 ngerjain lagi, yang perlu saya kerjain gitu, karena saya punya tujuan akhir tahun gitu ya. Apakah benar itu saya benar-benar providing benefits kepada potensial customer? Gitu. Ini sangat sulit ya. Kalau saya juga kena ke lean approach ini, jadi koreksi sendiri lah, jadi apa ya, ya belum 100% lah benar-benar lean approach gitu. Maksudnya apa di sini providing benefits? Bukan hanya sibuk. Wah kamu sibuk banget ya, produktif banyak kerja. Salah. Bukan hitungannya jam. Bukan hitungannya keringat, peluh. Inilah yang dibilang kerja cerdas itu. Kalau dibilang di influencer bilang kerja cerdas, atau percuma kamu kerja lama-lama gitu kan. Kalau kita kerja lama-lama ya tukang bersih-bersih itu yang paling kaya sebenarnya. Nah ini dasar teorinya ke situ ya. Tapi kan sebenarnya bukan yang maksudnya bukan ini ya, semua pekerjaan baik ada manfaatnya kan. Tapi kalau hitungan dalam hasil luaran rupiah terbanyak gitu ya. Yang didapatkan memang dari providing benefits ya, bukan sumber-sumber lain yang misalnya nggak legal gitu. True startup productivity cannot be measured in terms how much you are building every day. Jadi percuma, nggak perlu kerja banyak waktu itu bukan itu ukurannya, tapi systematically figuring out the right thing to build every day. Jadi benar-benar kita tuh harus melakukan validasi. Nah, the right thing. The right thing itu lahir dari validasi. Kalau dibilang do the right thing, ya benernya bukan di pikiran kita, tapi benar menurut customer, calon customer. Calon customer ya, bukan customer yang kita buat-buat. Misalnya waktu skripsi nanti ya, kalau yang respondennya siapa? Respondennya orang yang sudah menggunakan BCA selama 10 tahun gitu. Tapi yang diwawancara siapa? Temennya. Ya, yang sudah menggunakan aplikasi banking selama 15 tahun misalnya. Respondennya di situ. Tapi yang diwawancara apa? Kakak tingkatnya. Ya, yang baru lulus tahun 2 tahun. Itu salah sebenarnya, ya. Tapi mungkin kita dari dosennya bilang, "Ya, karena sudah mendesak ini nggak apa-apa lah," dosen pembimbingnya gitu. Tapi dikasih catatan, "Oh, ini kurang tepat." Ya. Jadi validasi, figuring out itu apa? Merenungkan ya, menemukan cara gitu, the right thing. Right thing hanya lahir dari validasi, karena sudah tervalidasi, terkonfirmasi, gitu, ya. Jadi diajarkan dulu konsepnya yang tepat, tapi dalam implementasinya kita ini kadang-kadang yang nggak setepat konsepnya, gitu. Nah, kadang-kadang kan kita bilang, "Wah, kenyataan lapangan nggak sesuai dengan teori." Ya karena bisa jadi memang dinamika lapangan, kedua memang kita belum mampu menerapkan konsep itu dengan benar, gitu, ya. Cuma ya kita harus tahu, satu konsep, kedua beradaptasi ke kenyataan lapangan. Memang begitu di dalam hidup ini ya. Apalagi kalau dia memang, seperti ini ya, punya cita-cita untuk bikin sesuatu, misalnya salah satunya startup. Coba kita lihat slide selanjutnya ini, toward value creation, ke arah value creation. Success is not about delivering a product.
Success is about delivering a product that customer will use. Jadi bukan hanya jadi gitu. Kalau hanya jadi, kita nonton tutorial YouTube. Seperti itu jadi itu. Kita pakai AI, itu jadi. Apalagi sekarang kan cepet ya, pakai AI 3 jam jadi. Lengkap se-backend-backend-nya, lengkap se-fitur-fiturnya, ya. Nggak perlu canggih-canggih pemrogramannya, kalau hanya jadi, gitu. Tapi kalau digunakan, terus non-functional requirement-nya terpenuhi yang sesuai target, scalable, availability, ya istilahnya gitu, itu baru urusan lain, benar-benar dia perlu ngerti software engineering. Misalnya gitu, kalau kita dari kacamata, karena kalian kita dari kacamata Fakultas Ilmu Komputer, ya. Jadi saya ceritanya begitu. Jadi customer akan menggunakan. Ini lahirnya dari mana? The right thing. Validasi. Apakah validasi akan selalu dimulai dengan produk jadi? Enggak. Ya, makanya di sini kita memperbaiki konsep itu ya. Jadi nggak harus jadi 100% gitu. Nanti kita lihat contoh Dropbox. The way to do this is to continuously align your efforts with customer real needs. Continuously. Jadi bukan one time. Bahkan kalau penelitian aja kita hanya sekali aja ya wawancara gitu. Habis itu dapat dikumpulin, dikerjakan dapat S1. Gitu. Jadi beda levelnya. Bisa aja setiap hari itu wawancara, ngumpulin data gitu. Tiap minggu, tiap sebulan sekali gitu. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat salah satunya dari perkuliahan ya, tapi nggak mesti juga, atau pelatihan atau apapun harus diterapkan benar-benar, dikeluarin semua ilmunya untuk misalnya mencapai tujuan di sini yaitu startup. Ya, jadi all out gitu. Bahkan beberapa yang ekstrim all in gitu. Tapi skills-nya harus benar-benar dikerahkan gitu, serius ya. This is not about asking your customers what they need because customers typically do not know what they need. Nah ini, di dalam ilmu marketing, dalam ilmu yang lain juga, udah berdasarkan kebutuhan pengguna. Nah ini jebakan Batman nih, ya istilahnya. Pengguna tuh nggak tahu apa yang dia butuhkan sebenarnya. Yang dia tahu kalau kita wawancara adalah, dia akan bilang obat untuk sakit dia saat itu. Potensi obatnya gitu. Maksudnya kalau ada masalah sedikit begini, dia akan bilang, seandainya bisa lebih cepat, seandainya bisa lebih baik, seandainya bisa lebih murah. Itu jawabannya, potensial customer kita. Kayaknya bagus deh kalau udah ini. Kalau dia punya banyak pengetahuan, suka ngikutin teknologi, suka dengerin podcast, terpengaruh influencer, dia akan bilang apa yang dia omongin si influencer gitu. Dia akan tahu yang dia baca gitu. Itu yang diomongin gitu ya. Untuk solusi atas sakit dia. Nah, kayak gitulah. Makanya memang untuk kadang-kadang ya jadi menemukan solusi itu one step ahead dari customer. Ya kalau yang dibilang customer-nya itu sudah bagus, kalau kita tanya ke dia maksudnya ya, ini tahap ke requirement yang ngumpulin ya, bukan validasi ya. Jadi kalau kita tanya ke customer itu kan ada tahap ngumpulin data, atau kita sudah punya, semuanya memang ngumpulin data, pasti data. Atau kita sudah punya produk, kita melakukan validasi, gitu ya. Jadi ini hati-hati, saya bilang jebakan Batman ya. Hati-hati. Ada manfaatnya, tapi kadang kita kejebak, gitu. Nggak sesuai ekspektasi kita, gitu ya kan. Atau yang namanya jebakan Batman, kita juga yang masuk ke jebakan kan, istilahnya gitu. Dibuat semenarik mungkin, seakan-akan di pikiran kita menarik gitu.
kita lakukan. Ada manfaatnya tapi hati-hati, jangan mendasarkan hanya berdasarkan ini, marketing trap ini ya. Akan ada improvement tentu saja, tapi apa istilahnya, incremental, sedikit sekali. Nah, disinilah dibilang menurut the Lean Approach di bukunya itu yang terkenal, Build, Experiment, Learn, Feedback Loop. Jadi BEL nih. Build, Experiment, Learn. Build, Experiment, Learn. Terus loop gitu. Untuk discover customer need and methodically align with them. Ya. Ini bukan kata motivasi nih, ya. Ini metodologi yang sudah terbukti. Melahirkan banyak di distil itu disaring dari banyak startup besar ya, Facebook, Dropbox gitu. Makanya kita belajar dari contoh-contoh itu agar mengurangi kemungkinan gagal. Semuanya kan mengurangi kemungkinan gagal. Nah, pertama mungkin kita punya ide langsung di build ya, jadi produk. Setelah itu eksperimen dapat data, learn, habis itu balik lagi ke idea gitu ya di sini. Jadi kalau punya ide, bahkan sudah punya ide ini bangun, sudah langsung buat. Buatnya nggak mesti aplikasi jadi, ya. Bisa aja hanya video gitu. Ya, kalau sekarang dengan prototype, kemampuan Figma bisa dalam bentuk prototype lebih cepat gitu. Kalau bisa lebih dirasakan, dilihat oleh calon pengguna. Tapi paling tidak bisa dalam bentuk video. Ya, seakan-akan seperti produknya akan seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi bukan lagi di sini ini maksudnya suatu produk yang ada bug-nya, hanya tampilan UI-nya, enggak ya. Sebisa mungkin lengkap fitur yang kita ingin jual itu, sehingga kita bisa memperoleh masukan dari pengguna, ya. Jadi di sini ya, the build phase. Kalau ada ide, langsung build. Build-nya apa? Apakah harus semua produk jadi? Tidak. Tujuan dari tahap ini adalah nanti dilihat MVP, minimum viable product. Tujuannya bukan produknya untuk langsung dijual. Tujuannya adalah untuk melakukan validasi bahwa benar ide ini bisa diterapkan. Ya, tujuannya mengumpulkan data, bukan untuk jualan. Nah, disinilah the build phase itu yang saya bilang tadi, minimum viable product. An MVP ranges in complexity from extremely simple smoke tests, little more than an advertisement, to early prototypes. Jadi MVP itu bukan jangan dikunci di satu titik, tapi mulai dari smoke test, hanya tes asap gitu ya. Wah, ada asap nih, orang langsung kabur gitu. Apa nih? Apa nih? Gitu. Sampai prototype, wah udah jadi nih barangnya nih. Wah, bagus nih. Gitu ya. Smoke test ini bisa hanya Dropbox video. Dia punya idenya ini sangat sulit diterapkan karena melibatkan synchronous Dropbox ya, kalian tahu sekarang manfaatnya. Perlu sinkron antar device, di backend-nya mungkin ada distributed system. Sekarang sudah ada sistem microservice salah satunya, tapi di sini ya pasti distribusi ya, multiple device dan segala jenis kesulitan untuk teknologi saat itu. Kalau harus ngerjakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba nggak berhasil, ataupun kalau udah jadi ternyata nggak dipakai, itu udah berapa banyak sumber daya yang dihabiskan. Jadi si foundernya Dropbox bikin video gitu. Saya mau bikin gini. Nah, kalau mau sign in, sign up gitu. Semua pada sign up. Ini yang sedang saya kerjakan, ini videonya gitu. Nah, di kemarin di slide-slide kita sudah lihat ada
ragam kelompok pengguna ya, misalnya early adopters. Ya early adopters akan ngerespon itu. Wah keren, ini yang saya butuhkan. Kapan jadi? Ya langsung sign up dia untuk beta version. Wah langsung semangat itu si foundernya ya. Benar nih, akhirnya dia punya keyakinan yang cukup dikembangkan dan berhasil. Ya, ada juga yang prototype Facebook. Facebook begitu jadi dikasih ke mahasiswa sarjana Harvard, dipakai, dipakai lagi, penggunanya nambah. Wah, investor nggak bertanya dua kali. Semua hipotesis sudah terjawab. Langsung investor billion dollars. Nah, jadilah sekarang si Meta yang kita ketahui. Gitu ya. Nanti ada dua pertanyaan hipotesis yang harus terjawab. Nah, kalau udah terjawab itu sudah selamat, kalian sudah di jalan yang kayaknya lurus ya, akan menjadi miliarder. Ini ya MVP ya. Jadi MVP itu bisa apa aja. Yang penting kalian bisa jelasin produk kalian lengkap gitu sampai ke prototypes. Mau diambil titik mana nih? Silahkan ya. Intinya adalah validasi. Dari no product sampai ke a product with problems and missing features. Ini saya sudah ceritakan tadi ya, contohnya Dropbox is an easy to use file sharing ya, which use a push-based caching or full replication technique. Sudah merasakan multi-device ya, beragam perbedaan iOS dan perbedaan waktu. Ya, antar negara, kita pindah ke negara manapun, selama kita masuk akunnya kita bisa akses. Gitu ya. Susah mungkin zaman dulu ya, lebih susah lah. Sekarang sudah tahu solusinya, orang-orang tinggal copy solusinya. Nah, gini ya, kita lihat beberapa keterangan tentang technicalities. Dropbox requires integration with a variety of computer platforms. Juga memerlukan pemahaman yang mendalam, expertise tentang distributed system, caching, replication, consistency, reliability, availability, ya. Ini semua non-functional requirement. Untuk menghindari risiko, avoid, ya, terbangun bertahun-tahun setelah bertahun-tahun pun pengembangan, tapi sebenarnya produknya bisa aja orang nggak pakai atau mungkin sudah ada, ya, sudah ada yang lebih dulu dari dia mungkin. Dia cukup membuat video sebagai bentuk MVP dia. Nah ternyata dalam semalam ya, video 3 menitnya itu yang direkam di kamarnya juga gitu ya, menggugah early adopters, waiting list-nya dari 5.000 sampai 75.000 gitu. Nah, jadi itu yang menjadi modal dia untuk semangat. Sekarang harga ya, Dropbox itu lebih dari 10 billion dollar. Jadi sudah think big, tapi start small. Nah, jadi ya ini ya, jadi nggak ada alasan kalau punya ide ya, kalau punya ide untuk memvalidasi ide kita gitu. Cuma ya mungkin setiap orang punya kendala tersendiri ya, termasuk mental block juga. Nah, jadi MVP itu tidak ada batasannya mau ke smoke test atau di mana poinnya sweet spot antara smoke test sampai prototype itu ya. Jadi tergantung kita lah kira-kira ini kita bisanya sampai mana gitu.
Jadi tujuannya yang utama yang saya ulangi lagi di sini adalah untuk yang utama di sini ya, tes fundamental business hypothesis. Business hypothesis-nya apa? Pertama, ada yang pakai, tapi nggak cukup sampai ada yang pakai, harus pakai lagi. Ya, jadi kalau hanya pakai sekali sudah, apa yang salah nih? Mungkin nggak cocok, gitu ya. Jadi bukan cuma pakai sekali, tapi ada yang pakai lagi, karena memang menyelesaikan masalah, gitu ya. Yang kedua, penggunanya bertambah. Udah, dua itulah jawabannya ya. Jadi ada yang pakai lagi setelah dia sign up, terus di-repost, di-share ke orang lain informasi ini karena memberikan manfaat, potensi viral, jadi penggunanya bertambah. Nah, itu udah cari investor ya, pasti ada lah nanti ya. Nah, di sini ya, masa build-nya selesai gitu, sampai ke MVP. Selanjutnya eksperimen ya, eksperimen phase. Di sini kita dikenalkan dengan apa ya? The Audacity of Zero. Ya, ini jebakan Batman lagi. Audacity itu artinya keberanian ya, of zero, keberanian nol. Nah, kita itu akan mudah ngejual sesuatu ya, kalau nol, nggak ada, kita belum punya apa-apa. Kalau pendapatan kita masih nol, kalau customer kita dari nol, ya, follower kita nol, kita akan mudah mengumpulkan uang misalnya, jual ide lah istilahnya, ya, jual ide, jual mimpi gitu. Kita akan gini, kita akan ini, kita akan membuat usaha yang gini. Banyak yang terjebak itu. Siapapun yang ngomong itu, akhirnya dibilang jual ludah. Kan gampang itu. Dan juga bisa kalau tiba-tiba kita akan gini 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 gini, wah, tapi harus dibuktikan gitu, ya. Akan banyak yang tertarik gitu. Hati-hati. Dan jika kita yang ngomongnya si foundernya, karena ngomongnya masih mimpi-mimpi, batasnya itu nggak ada. Gitu. Hati-hati ya, kita tuh jadi sangat berani akan gini-gini. Karena mengundang imajinasi. Ya, coba sudah ada satu aja customernya. Pendapatannya udah Rp5.000 aja, ya. Habis sudah di-repost orang, akan beda. Keberanian itu tadi masih ada nggak? Nggak ada lagi mungkin. Karena satu customer itu cukup untuk memberi banyak pertanyaan. Satu kata aja misalnya di App Store-nya, jelek, nggak usah pakai gitu. Atau bagus, coba ada fitur ini. Nah, satu kata itu akan membuka pertanyaan-pertanyaan, hey, apa yang harus kita kembangkan? Nah, akan kelihatan gitu. Semakin banyak penggunanya akan kelihatan sampai batas mana sih kompetensi dari foundernya gitu. Ada masalah, mampu nggak dia melewati masalah itu? Gitu, ya. Jadi kalau hanya kalian juga bisa itu ya, kalau nol jual mimpi, misalnya saya nanti tugas akhirnya bikin proposal gitu ya. Waktu ngerjain proposalnya itu akan ini. Coba disuruh buat, misalnya nanti kalian ada di capstone project. Di semester berapa kan ada mata kuliah capstone project ya, genap 6 gitu. Satu aja, tapi itu juga masih nol. Ya, udah dikasih permasalahan. Tapi coba ada satu aja yang akan menggunakan dan mau bayar, langsung dikasih uang ke kalian. Gitu. Maunya begini. Langsung pusing itu. Ya, karena sudah ada yang bayar. Ya. Jadi hati-hati di sini kalau kita ini sekaligus membatasi kita ya. Membatasi juga membatasi di sini bukan menghalangi ya, tapi
cautious, membuat kita lebih waspada lah, "Hei, hati-hati loh, ini ada jebakan," ya. Nah, misalnya yang ini ya, kita ngumpulkan dana di internetnya, contohnya pakai kayak gini, jual-jual imajinasi gitu ya. Kita mau ini, nanti kita akan ngebangun ini. Sekali jalan, pertanyaannya, uangnya dari mana? Nah, itu tuh udah ini audacity of zero itu, salah satu ciri-cirinya. Ya dulu ngomongnya gini-gini gitu ya, gitu. Oke, fenomena ini, brutal intensif, hati-hati ya, eee, hati-hati. Jadi memang, di sini kita memang membuktikan apa yang kita omongkan gitu ya, sulitnya di situ nanti. Nah, ini juga yang membuat kita nggak selalu menunda. Nah, ini kadang-kadang saya lihat anak skripsi ya, mahasiswa saya lah, mahasiswa kita lah, lagi skripsi. Progresnya mana? Nggak ada Pak, karena saya masih pertimbangan ini, metodenya saya cari yang ini. Ya kalau saya pembimbingnya, besok kumpulkan, gitu ya, apa adanya, langsung gitu aja saya ngomong gitu ya. Karena mau jelasin audacity of zero, kelewat ya, kelewat. Kalau udah praktis gitu ngejelasin teori, baca sendiri aja, ya di kelas aja jelasin teorinya. Atau mungkin saya baca ini gitu kalau memang rasa perlu ya. Karena udah kelewat, dia harus segera selesai dalam 4 bulan gitu skripsinya. Kalau ngelanjut lagi ya bisa aja sih kalau semoga, tetap bisa aja cuma, ini kan apa ya, fenomena-fenomena di lapangan ya. Mulai aja sesederhana mungkin gitu ya, nggak usah sampai, "Saya masih ini Pak, ngembangkan ini." Bener nggak tuh? Kan saya nggak bisa ngecek juga. Jadi kerjakan aja dari kecil ya. Jadi, audacity of zero ini juga membuat founder itu menahan bereksperimen dengan MVP-nya. Kenapa? Dia takut hasilnya nanti jelek gitu. Ada ya begini ya, ya jelek juga hasil ya, takut akan kelihatan tadi, wasted work itu meningkat, bener nggak ini? Gitu ya. Feedback mungkin nggak dikerjain, akan banyaklah kelihatan banyak kesalahan lah kalau kita udah melakukan implementasi itu akan banyak kesalahan ya. Zaman AI sekarang ini mengurangi kesalahan, ngebantu gitu, ngebantu mengarahkan. Jadi ada dilema di situ, kita takut gagal, wah itu nggak bisa ya, takutnya. Saya juga ya mengalami lah ya kalau mengerjakan sesuatu ini kalau gagal nih gimana gitu. Tapi saya lakukan coba gitu, misalnya mau meneliti ini, wah nanti kalau gagal gimana, tunda gitu ya. Tapi begitu saya kerjakan, gagal bener kan saya tinggalin akhirnya. Jadi saya tahu kalau gagal nih kayaknya, dengan waktu segini, memang menarik, cuma, trade off-nya terlalu besar, cari jalan yang lain gitu ya. Oke, di sini gunakan MVP to experiment with early adopters within your beachhead market. Jadi ada beachhead market ya, dengan early adopter di beachhead market. Mereka yang akan ngebantu kita ya. Karena mereka terbuka terhadap segala perubahan, eee, mereka tahu, susahnya gitu. Mereka punya pandangan yang ini gitu. Jadi jangan dengarkan yang majority ya, majority yang di media sosial itu ya, langsung gitu. Dia nggak akan dengar, majority kan hanya mau dengar apa yang mau didengar gitu ya. Ya kalau menurut dia nggak cocok, penjarakan gitu, atau, tanpa mencari fakta lebih jauh, atau, hina gitu, berdosa, itu majority itu. Harus tahu dulu faktanya, ini caranya gimana jadi lebih bijak ya.
Jadi early adopter sedikit, beachhead market sedikit lagi gitu. Jadi nggak kelihatan yang startup-startup itu, nggak kelihatan dia. Kecuali memang metodenya adalah misalnya sosial gitu ya, social entrepreneur harus melibatkan orang besar ya, dalam jumlah besar masa gitu. Verify your concept with testing all its elements, starting with the riskiest one, scale out to a solid state, fun will come naturally. Ya, jadi fun will come naturally, ini kuncinya. Fun will come naturally untuk ke tahap selanjutnya. Ya, semoga begini ya. Harus punya banyak koneksi, kenalan, link gitu ya. Jangan malu-malu gitu. Dijawab, kan ada checklist-nya itu yang di awal-awal kita harus yes semua ya. Tambah dengan soft skill yang lain gitu. Leap of faith assumption. Nah, riskiest element ya of a startup plan concept. Leap of faith assumption. What is leap of faith assumption of Dropbox? File synchronization is a problem. Ini dia masalahnya si Dropbox. Nah, kalau dia sudah bisa melakukan file synchronization, ini sudah masalah teknis terbesar dia itu ini, gitu ya. Jadi ini yang penting juga. Most people do not know about certain solution or even a problem. Yang tadi masalah customer tadi. Kadang dia udah tahu rasa sakitnya diamplifikasi ya customer itu. Saya nggak bisa ini. Seandainya saya bisa ini. Nah gitu toh. Solusi lebih detailnya nggak ada lagi gitu. Makanya perlu, oh ini masalah science-nya ya atau engineering-nya. Ini masalah file synchronization nih. Nah, misalnya dapat di kelas atau masalah apa gitu, banyak baca gitu ya. But once they experience the solution, jadi sekali kita dapat solusi misalnya ya, solusi apalah masalah kita sehari-hari gitu, ya susah kalau kita nggak bisa kayak gitu ya. Misalnya saya kan selalu bawa laptop mau kerja gitu ya. Pertanyaan pertama apa mungkin? Sana ada wifi nggak ya? Itu pasti. Terus apa lagi yang misalnya harus bawa laptop apa enggak? Ada komputer nggak di sana gitu? Oke. Habis itu bisa selalu saya akses nggak komputernya gitu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena memang itu jadi udah bagian sehari-hari gitu ya. Nah itu dia, they cannot imagine how to ever live without it. Juga susah kalau nggak ada laptop saya. Memang bisa pakai handphone tapi kan terbatas paling baca ya. Menyiapkan kalau yang mendesak harus pakai laptop kan berarti saya harus siap gitu laptopnya. Jadi untuk startup kita coba lihat apa masalah masalah yang utama gitu, yang harus kita selesaikan. Nah, inilah yang dites juga bagian yang diceritakan di MVP itu, gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, 2 tadi, menyederhanakan yang terus pakai dan yang, user-nya bertambah, ya. Biasanya terus pakai itu istilahnya kan testing-nya retention rate. Oke, jadi value hypothesis-nya retention rate yang penting, growth hypothesis-nya yang berkembang, referral rate sering di-share atau net promoter score. Sekarang nih ya penggunanya nambah gitu ya. Ya ini ya yang paling penting ya kalau kalian misalnya bikin startup atau ada sesuatu nanti suatu saat udah punya modal pengen investasi di suatu usaha, kalau ada yang begini ciri-cirinya itu bakal naik gitu ya. Ya gitu. Nah Facebook ceritanya tahun 2004 ada 150.000 pengguna, tapi
pendapatannya kecil sekali gitu ya. Tapi berhasil dapatkan 500.000 US dollar ya. Setahun kemudian dia berhasil mengumpulkan 12,7 juta dolar. Kenapa bisa begini walaupun cuma 150.000? Karena retention rate-nya kurangnya, nggak berkurang penggunanya, tapi bertambah. Gitu juga dengan si Gojek gitu. Ya, kenapa waktu masih rugi mau bayar? Ini jawabannya dua tadi. Penggunanya tetap gitu. Kan kalian juga masih pakai. Terus nambah gitu. Ya tinggal nunggu waktu aja. Early bisa beli murah gitu ya. Nah, sekarang mereka yang di awal-awal udah invest itu udah dapat sahamnya kan sewaktu IPO di harga 300, ya udah kaya semua itu. Ya, turun ke 50 juga eh tetap kaya karena 2 rupiah ya yang pemilik 2 rupiah sekarang harga 50, 56, itu 25 kali lipat gitu. Tetap kaya juga. Dulu yang waktu baru IPO lebih kaya lagi. Oke, ini validasinya yang terjawab. Penggunanya bertambah ya, ini slide terakhir ya. Karena saya masih ada janji ya, setelah ini. Jadi, more than half of the users come back to site every single day. Nah, datang lagi nih, wah seru nih pakai Facebook nih. Saya juga kan untuk pakai Facebook, wah seru nih gitu. Facebook diluncurkan 2004, akhir bulan 3/4 Harvard undergraduate menggunakannya. Jadi tanpa marketing, tanpa iklan, penggunanya nambah gitu ya, sudah terbukti jadi. Oke, nah gitu aja kelas hari ini. Nah, terus saya mau menjelaskan tentang ini ya, tugas besarnya silakan membuat ide startup aja ya, terus ada prototipenya, MVP-nya. Silahkan nanti dibuat MVP-nya, dibuat ininya deh, mau bisa bikin video, boleh langsung jadi mock-up-nya ya, mock-up-nya atau sudah jadi di-hosting, kan gampang sekarang ya, di yang free misalnya Vercel gitu ya, bisa dibuat gitu ya. Jadi ini tugas besarnya, esensinya adalah membuat ide startup, dokumennya ya dijawab di sini, discovery market fit, value and business design ya. Nanti dibikin tuh pakai business model canvas dan lain-lain untuk masing-masing poin-poin ini, go to market growth strategy, funding dan expansion ya. Silakan di apa aja yang sudah diketahui di perkuliahan ini atau di luar perkuliahan ini yang bisa mengisi komponen ini, discovery market fit, ya data-datanya dibuat sebaik mungkin gitu ya, diisi di situ. 25 halaman aja ya, sama PPT, 15 maksimal. Demo singkat ya, bisa Figma, video, atau langsung ini, kemudian tambah lagi video presentasi di sini ya, untuk calon investor gitu. Ini tugasnya. Nah, gampang memang sekarang ya, bikin video, bikin apa itu, sudah bisa dibantu AI, silakan gunakan aja AI-nya. Ya, bikin yang langsung apa, langsung jadi juga bisa. Ini Sabtu Minggu nih saya buat ya ini. Kodenya bisa ngambil dari apa sih namanya nih, GitHub
gitu ya, kemudian adaptasi ke kalian gitu misalnya. Jadi gitu ya. Seperti ini kan semua AI semua nih. Nah, tapi sudah saya lakukan wawancara semua ini ya. Materi-materinya ini sudah walaupun AI ya ada benernya lah gitu karena sudah saya lakukan wawancara gitu ya. LMS petani atau apalagi yang lain. Eh apalagi bisanya yang mau jual ya. Coba saya buka lagi ya. Sebentar buatnya ya, saya sampai 3 jam. Itu tadi juga nggak sampai 3 jam itu. Zaman AI sekarang. Em, atau aplikasi berbasis desktop gitu ya. Ya itu ya, saking banyaknya juga saya sampai lupa foldernya ya, saking saking zaman sekarang ini mudah. Pokoknya ada ide ini ngetes langsung gitu ke lewat AI, lewat ChatGPT gitu ya. Ini untuk menunjukkan aja ke mahasiswanya, biasanya kepake gitu di kelas gitu bahwa menghasilkan produk itu zaman sekarang ya tidak sesusah yang kita bayangkan lagi. Ada lagi yang mau saya tunjukkan ya. Ya cuma karena naruhnya sembarangan ya di folder folder sana sini gitu. Nah ini dia misalnya time series versi ini. Bentar ya. Ini juga cepet buatnya ya. Hmm, mana dia? Oh ini. Oh nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sebentar. PNP. Um, Prime Series. Ya, maksud saya ini juga dibuat ya sebentar deh lah jaraknya ya. Tanggal 4, 20, 19, 2 hari gitu. Versi satu sama lain gitu. Ah, ini dia. Ya. Jadi, hmm, sebentar. Nah, ini enggak ya. Ya, satu ada juga aplikasi yang lain ya. Kalkulator atau apapun yang lain itu sangat mudah sekali. Eh, bisa dibuat dengan mudah mau idenya seperti apa, berbasis web, berbasis mobile juga gitu. Yang penting adalah kita tahu ngebacanya kan, bahasa tertentu kita belajar sampai cukup waktu, kita bisa belajar, habis itu kita belajar sistem desain, software, arsitektur sedikit gitu ya. Pasti kalian di kelas kalau diikuti ya dicatat dulu gitu. Nanti kaitannya belajar di rumah kaitannya ke yang lain. Jadi saking bisa terus menghubungkan habis itu latihan sendiri. Wah, enak zaman sekarang ya. Nah, ini ya tugasnya bisa dilihat di RPS-nya. Kalian lihat di RPS di bagian tugas akhir di sini ya. Terus mungkin saya akan juga tambah 1-2 tugas dan saya lihat sudah cukup belum tugasnya untuk ngisi siakat gitu ya. Tugas itu kan untuk melatih kalian sekaligus siakatnya kan mensyaratkan harus ada UTS, UAS, kuis, tugas besar sama saya lihat di situ nanti ya supaya cukup. Oke, gitu aja ya. Anggotanya 4, bebas. Kalian yang tentukan. Nanti minggu ke-15 atau minggu ke-16 ya.
Minggu ke-15, saya lihat progresnya ya, minggu ke-15, tapi pengumpulannya di minggu ke-16. Saya mau lihat progresnya gitu. Jadi minggu ke-15 kita tanya untuk cerita-cerita, saya ingin dengar cerita langsung dari kalian ya. Tapi kalau misal masih ada yang mau diperbaiki di minggu ke-16 gitu. Oke, gitu aja dari saya. Saya rasa, cukup ya. Ada pertanyaan? Kita masih ada 2 menit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.